besarkan namanya di kerajaannya. Kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerahnya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Menduakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia
Yesus meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.'" Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring dan berseru, "Hosana, diberkatilah yang datang sebagai Raja. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Hosana, 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 pujilah Tuhan, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, tenangkanlah mazmur. Hosana bergumam, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suara
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana bagi putra Daud. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Umat yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara yang menjadi peringatan akan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Untuk menghadapi jalan sengsaranya, untuk mengenang peristiwa itu, mari kita berseru, bersyukurlah kepada Tuhan. Biarlah Israel berkata, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, sebab hari ini kami dapat menyatakan bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Mesias dan Raja bagi kami semua. Ia memasuki Yerusalem dengan keledai yang menjadi lambang kerendahan hati. Ia pun siap mengerjakan karya keselamatannya dengan menjadi seorang hamba yang menderita. Namun, kami menyadari perbuatan dan perkataan kami terkadang tidak selaras dengan rasa syukur kami. Bukan gaya hidup yang menghamba yang kami jalani dalam keseharian kami. Justru, kami lebih sering menjadi tuan atas diri sendiri. Kami merasa diri lebih dibanding orang lain, hingga cenderung meremehkan mereka. Kami cari aman dan nyaman untuk diri sendiri, sambil melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab. Kami tidak mau repot dan tidak berani ambil resiko, sehingga kebutuhan orang lain dikorbankan. Kami menuntut orang lain berbuat benar, tapi menutupi kesalahan sendiri demi gengsi. Ya Allah, betapa kontras sikap hidup kami dengan teladan Kristus yang hidup menghamba. Kristus yang mengosongkan diri meski Dia Raja semesta. Rela sengsara meski bukan tanggung jawabnya. Mengorbankan diri demi manusia dan semesta. Bersedia dihakimi meskipun berlaku benar. Ampunilah kami dan kasihanilah kami ya Allah. Dan pulihkanlah hidup kami sesuai dengan cara-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Betapa hina diri
bangkit berdiri. Melalui kehadirannya sebagai hamba yang menderita, Yesus Kristus telah menyatakan pemulihan bagi kita. Dan inilah berita anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita menyatakan salam damai kita kepada saudara kita di kanan dan di kiri dan di rumah kita masing-masing. Salam damai. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, di minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kami boleh kembali mengenang akan sengsara Yesus Kristus. Bagaimana Ia memasuki kota Yerusalem disambut dengan gegap gempita, menunggangi keledai dan akan memasuki kesengsaraan. Ya Tuhan, pada minggu ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami kembali melihat hamba yang menderita itu masih peduli terhadap kami di balik setiap penderitaan yang dialami. Ya Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh menikmati pembacaan firman Tuhan ini. Berkati hamba-hambamu yang akan membacanya, menguraikan, dan juga mendaraskan firman Tuhan ini. Urapi mulut dan bibir hambamu. Bersabdalah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Bacaan pertama dari kitab Yesaya 50 ayatnya yang keempat hingga 9. Yesaya 50 ayatnya yang keempat hingga 9. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya
Bacaan kedua dari surat Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20, lalu dilanjutkan ayat 39 sampai 45, lalu pasal 23 ayat 35 sampai 43. Kita akan mencermati pembacaan kita yang cukup panjang ini. Lukas 22 ayat 14 sampai 20 terlebih dahulu. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkannya bagi kamu." Ayat 39 sampai 45 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya, lalu memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Pasal 23 ayat 35 sampai 43. Pasal 23 ayat 35 sampai 43. Yesus disalibkan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah."
Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali. Shalom saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kita boleh beribadah kembali, dan tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Ini berarti minggu depan kita sudah mulai memasuki masa raya Paskah. Dan di dalam minggu-minggu ini juga termasuk di dalam minggu sengsara. Oleh sebab itu di Minggu Prapaskah ke-6 ini ada dua dimensi yang mau kita lihat bersama-sama, yaitu Minggu Palmarum dan juga Minggu Sengsara. Namun di dalam Minggu Sengsara ini bukan berarti saya mendahului khotbah mengenai Jumat Agung, karena mengingat apa yang kita baca di Lukas pasal 22 itu sampai kepada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Namun maksud daripada Injil Lukas ini untuk menunjukkan kepada kita, sesuai dengan apa yang kita baca di kitab Filipi pasal yang kedua tadi, bahwa Yesus Kristus adalah Allah menjelma menjadi manusia. Dia bukan juga hamba Allah, bukan hanya itu, tapi dia adalah Tuhan yang menghamba, mengosongkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Dan inilah Injil Lukas yang kita baca tadi, bagaimana Lukas menggambarkan pada waktu Yesus perjamuan malam terakhir di Taman Getsemani ditangkap, lalu kemudian disalibkan dengan kedua orang penjahat di samping kanan dan samping kirinya, dan ada percakapan dengan mereka. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, di Minggu Palmarum kita juga tadi membaca di dalam liturgi kita bagaimana Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem, menunggangi seekor keledai yang tidak pernah dipakai sebelumnya. Yesus menunggangi keledai sebagai simbol bahwa dia adalah raja yang merendahkan dirinya. Dia bukanlah seorang raja yang seperti pikiran orang pada waktu itu, bagaimana seorang raja sudah menang atas pertempuran, raja sebagai pembebas dari para penjajahan. Tapi Yesus Kristus adalah raja yang akan menderita sengsara, bukan hanya membebaskan orang dari situasi politik, tapi lebih daripada itu, Yesus Kristus akan membebaskan manusia dari dosa dan pelanggaran yang ia lakukan. Di minggu-minggu ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama kembali melihat dan mengenang akan sengsara Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan April ini kita sungguh sangat dikejutkan. Di awal bulan yang lalu kita mendengar ada kenaikan BBM, lalu minyak goreng, lalu PPN juga naik dari 10% jadi 11%, nanti diproyeksikan di tahun 2025 kalau nggak salah ingat saya akan naik lagi PPN-nya.
Nah, ini adalah satu berita yang cukup mengejutkan. Dan bahkan ada seorang teman saya yang mengatakan di status media sosialnya, semua bahan pokok naik, minyak goreng naik, BBM naik, gak ada yang turun, ya. Yang turun hanyalah rahmat Allah. Bapak Ibu, kayaknya memang teman saya ini bercanda gitu ya. Tapi inilah paradoks yang sedang terjadi. Dan memang kalau kita menyadari kehidupan kita akan banyak sekali paradoks demi paradoks. Bapak Ibu, mengenai paradoks ini adalah dua kebenaran yang sepertinya saling berkontradiksi, namun harus dilihat bahwa dua kebenaran ini berjalan bersama-sama. Dua kebenaran, kita tahu semua harga naik, dan satu kebenaran yang lagi kita tahu bahwa anugerah Tuhan itu akan selalu cukup bagi kita dan menyertai kita. Kedua hal ini berjalan beriring-iringan di dalam kehidupan kita. Ini adalah salah satu paradoks yang terjadi. Dan banyak juga paradoks-paradoks yang lain yang ada di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bacaan kita juga terdapat paradoks. Bagaimana Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Namun di balik penderitaan yang harus ia hadapi dan alami, Yesus Kristus menang. Yesus Kristus pada akhirnya semua orang akan menjumpai dia, semua lidah bertelut, semua lutut bertelut, semua mengaku bahwa dia adalah Allah. Ini adalah satu paradoks. Tidak ada penderitaan tanpa kemuliaan. Ini juga adalah paradoks yang terjadi. Bapak Ibu, banyak sekali di dalam kehidupan kita yang menjadi misteri dan banyak yang menjadi paradoks. Kita menyadari Bapak Ibu bahwa semakin hari dunia kita menjadi semakin sulit, kehidupan menjadi semakin berat dan tidak mudah. Namun lewat bacaan kita pada hari ini, mari kita tetap memandang kepada Yesus Kristus. Di balik setiap penderitaan yang Yesus Kristus alami, Yesus Kristus tetap mengingat manusia yang berdosa. Kita tadi melihat bagaimana Yesus Kristus di atas kayu salib itu yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasal 23. Di tengah-tengah Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus masih memandang kepada salah seorang penjahat. Dan Yesus mengingat dia. Dan Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu hal yang luar biasa. Bagaimana tidak, di tengah kesengsaraan yang Yesus Kristus alami, ia masih mengingat akan manusia. Yesus masih mengingat akan setiap kita. Bapak Ibu, kalau kita membaca di kitab Yesaya tadi, bagaimana seorang hamba yang menderita, dia taat sampai mati. Dan Tuhan menaruh mulut dan bibir seorang murid. Bagaimana seorang murid harus tetap taat menjalani apa yang diperintahkan kepada murid tersebut. Dan inilah Yesus Kristus yang mau taat kepada Bapa sampai mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa bagaimana hamba yang menderita ini tetap mengingat kepada kita sekalian. Meskipun kita juga ada di dalam masalah, banyak penderitaan yang kita alami, silih berganti, datang dan pergi, badai berlalu tapi datang lagi. Namun ketika kita memandang kepada Yesus Kristus, kita akan melihat bahwa Allah tidak tinggal diam ketika memandang anak-anaknya yang sedang ada dalam permasalahan. Yesus tetap melihat kita. Meskipun dia sendiri ada di dalam kesengsaraannya, tapi apa yang dia alami itu memulihkan kehidupan kita. Oleh sebab itu ada satu istilah yang sungguh sangat indah yang saya dapatkan, yaitu the wounded healer.
penyembuh yang terluka. Penyembuh yang terluka ini digambarkan seperti seorang gembala yang pergi mencari dombanya. Dombanya ini ternyata diketahui sedang terjebak di semak-semak duri. Sang gembala itu mau mengambil, meraih domba yang kesepian, kedinginan, ada dalam luka. Domba ini merelakan dirinya memasuki semak-semak duri itu, terluka, berkeringat, berpeluh untuk meraih, mengambil anak dombanya yang hilang itu. Dengan terluka, berpeluh, sang gembala menggendong dombanya. Sang penyembuh yang terluka, di tengah-tengah kesengsaraannya, Yesus masih mengingat akan kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita bisa melakukan seperti itu? Di tengah pergumulan yang kita alami, di tengah masalah yang menghimpit kehidupan kita, apakah kita masih bisa menjadi penyembuh, pemulih bagi sesama kita? Bapak Ibu, hari-hari ini saya mendengarkan beberapa cerita dan cuplikan yang menarik di media sosial saya. Ada seorang pendeta yang bercerita mengenai seorang ibu. Seorang ibu ini sedang dalam kondisi yang sakit. Tubuh bagian pinggang sampai ke bawah itu lumpuh, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Ibu ini hanya bisa terbaring lemah di rumah. Dan ibu ini terbaring lemah didampingi oleh seorang suster, caregiver. Nah, suster ini setiap hari telaten merawat ibu ini. Nah, suatu kali seorang pendeta dihubungi oleh anak dari ibu ini. Pak pendeta, tolong temui ibu saya. Tolong temui ibu saya, didoakan atau visitasilah ke sana. Mumpung Pak pendeta ada di kota yang sama. Akhirnya setelah pelayanan, pendeta ini datang ke rumah ibu itu. Singkat cerita, susternya mengizinkan pendeta ini datang untuk menjenguk. Pendeta ini mau mengatakan sesuatu, ingin mendoakan, tapi tangan pendeta ini dipegang oleh ibu yang sedang jatuh sakit itu. Dipegang, diraih, lalu nggak berapa lama si ibu itu berdoa buat pendetanya. Ada doa, ada pujian dilantunkan. Wah, semua semangat sekali ya ibu ini ya. Meskipun sakit, bagian bawah tubuhnya lumpuh, tapi dia tetap berdoa buat pendetanya. Sang pendeta dalam hati berkata, kok malah saya yang didoakan? Saya katanya datang ke sini mau mendoakan, ini malah saya yang didoakan. Akhirnya pendeta melihat jam dan setelah dilihat 15 menit ibu ini berdoa buat pendeta itu. Lalu pendeta ini mau ngomong satu kalimat, mau ngajak doa. Tapi buru-buru tangan pendeta diambil lagi. Pak pendeta, saya lupa mendoakan istri dan anak Bapak. Lalu mulai lagi nyanyi puji Tuhan lagi, berdoa lagi, bersyafaat lagi. Kurang lebih ada 20 menit. Satu orang, istri didoakan, anak-anak juga didoakan, semua didoakan oleh ibu ini. Lalu setelah itu, Pak pendetanya langsung tangannya sedekap gini ya Bapak Ibu ya. Lalu mulai mengatakan sesuatu. Ibu, saya mau berdoa buat ibu. Tapi buru-buru ternyata susternya udah mengatakan dan berbisik, Pak pendeta, waktu berkunjung sudah habis. Kaget pendetanya. Loh, saya belum berdoa buat ibu ini, tiba-tiba sudah disuruh keluar. Lalu pendeta mohon supaya dikasih waktu lagi. Tapi susternya ngomong, nggak bisa Pak, waktu berkunjung sudah habis. Gitu ya. Susternya cukup tegas terhadap hal ini. Nah, setelah sang pendeta disuruh keluar, kaget. Di depan kamar ibu ini sudah ada 4-5 orang. Mungkin ada pasutri dan juga ada anak-anak muda yang lain. Lalu
Susternya mengatakan, beginilah Pak keadaannya. Ada orang-orang yang datang secara khusus minta didoakan oleh ibu tadi. Dan karena Pak Pendeta ini adalah teman dari anak ibu ini, makanya saya izinkan Pak Pendeta masuk duluan. Pak Pendeta lihat apa yang terjadi. Makanya saya dengan tegas supaya Pak Pendeta menyelesaikan sesi dengan ibu ini, karena sudah ada orang yang mengantri. Bapak Ibu, ketika saya melihat dan mendengar kisah ini, sungguh sangat terkejut Bapak Ibu. Bagaimana mungkin seorang ibu yang sudah lumpuh 15 tahun lamanya, akhirnya menyerahkan dirinya menjadi pendoa syafaat. Di tengah derita yang ia alami, ibu ini memutuskan untuk bisa melayani Tuhan dengan caranya. Memang kalau kita melihat, dan pendeta itu menceritakan bahwa sudah banyak pendeta yang mendoakan, pengobatan sudah diupayakan semaksimal mungkin, didatangkan pendeta dari luar negeri berdoa syafaat buat ibu ini, memohon mukjizat kesembuhan, tapi tidak ada hasil, pengobatan juga tidak mampu menyembuhkan. Di tengah titik terendah dari ibu ini, Bapak Ibu, akhirnya ibu ini menemukan apa yang bisa dia lakukan. Dia mau berdoa buat orang-orang yang datang ke rumahnya. Bapak Ibu, di tengah penderitaan, ibu ini masih mengingat orang-orang dan mau berdoa bagi mereka. Sama halnya dengan Yesus Kristus, di tengah penderitaannya, dia masih mengingat kita, manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap peganglah Yesus Kristus. Di tengah masalah, di tengah penderitaan yang kita alami, pergumulan hidup yang semakin hari semakin tidak mudah, tetap pandanglah kepada Yesus Kristus. Dia akan memulihkan, menyembuhkan hidup kita. Biarlah setiap kita boleh datang kembali kepadanya di minggu sengsara ini sambil melihat kepada Dia, penyembuh yang terluka. Amin. Inilah ku
bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Liturgi persiapan perjamuan kudus, Sensura Morum, perjamuan kudus. Liturgi persiapan perjamuan kudus. Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya.
Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 15 April 2022 mendatang. Tuhan beserta kita. Kita memasuki pelantikan guru sekolah minggu dan pengurus kelompok kerja GKI Harapan Indah periode tahun 2022 hingga 2024. Sebagai Gereja Yesus Kristus, kita sebagai gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai guru sekolah minggu GKI Harapan Indah dan juga ada yang sebagai kelompok kerja GKI Harapan Indah untuk periode pelayanan 2022 hingga 2024. Nama-nama yang akan dilantik dapat kita lihat dalam tayangan berikut ini.
Saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Yang ketiga, karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Bagaimanakah jawab guru-guru sekolah minggu baik di induk maupun di Bajem? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Bagaimanakah jawab kelompok kerja suka duka? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Bagaimanakah jawab kelompok kerja kesehatan? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Bagaimanakah jawab kelompok kerja multimedia? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan di Gereja Kristen Indonesia Harapan Indah dalam tugas sebagai guru sekolah minggu dan kelompok kerja GKI Harapan Indah. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Selanjutnya akan diserahkan oleh Majelis Jemaat piagam pelantikan kepada guru sekolah minggu dan kelompok kerja. Mohon ketua kelompok kerja dan guru sekolah minggunya silakan untuk menerima piagam pelantikan. Simbolis saja, simbolis. Silakan kembali. Bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk ibadah pada hari ini dan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah hamba yang menderita, Tuhan yang menghamba, yang rela menjadi manusia, mengosongkan dirinya demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya Tuhan, kiranya kami boleh meneladani akan Engkau di tengah penderitaan, masalah yang datang silih berganti. Kiranya kami boleh menjadi seperti Engkau ya Tuhan, serupa dengan Kristus, tetap setia dan taat, memandang kepada Kristus, meneladani hidup Kristus. Tolong kami ya Tuhan, umat-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Kami juga saat ini sudah bersama-sama menjadi saksi pelantikan guru sekolah minggu dan juga pokja di dalam gereja GKI Harapan Indah. Ya Tuhan, kiranya setiap
orang yang terpanggil, baik sebagai guru sekolah minggu atau pokja di dalam kesehatan, multimedia, suka duka. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan meneguhkan hati mereka. Kiranya penumpangan tangan yang dilakukan oleh hamba-Mu tadi menjadi peneguhan, penguatan, dan satu janji di hadapan Tuhan untuk tetap setia melayani Engkau. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan yang memanggil, Tuhan akan menyempurnakan, menguatkan, dan akan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu yang melayani. Kami saat ini ya Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan mengadakan ketenangan hati kepada setiap kami ketika kami menghadapi masalah demi masalah yang kami alami. Kami saat ini mau berdoa buat kesehatan kami masing-masing. Biar Tuhan tetap jaga dan lindungi kami di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan yang cukup. Bagi saudara-saudara kami yang sudah sakit selama bertahun-tahun, kami berdoa bagi mereka saat ini yang ada di rumah atau di tempat lain, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Saudara-saudara kami ini, Tuhan tolong jamah, tilik mereka satu demi satu, dan Tuhan tolong memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga pekerjaan kami, kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap usaha dan karya kami. Apapun yang kami kerjakan, yang dijumpai oleh tangan kami, kiranya kami boleh mengerjakannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di tengah keluarga kami mungkin ada relasi yang rusak antara suami istri atau orang tua dan anak. Kiranya Tuhan yang akan memberikan pengertian bersama, hidup rukun, harmonis, saling mengampuni satu sama lain, sebagaimana Kristus telah mengampuni setiap kami. Tolong kami ya Tuhan di masa-masa yang sulit ini, kiranya kami boleh tetap bersandar pada Tuhan dan tetap memegang tangan Tuhan, dan kami tetap percaya bahwa Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong bangsa kami di dalam fase pemulihan ekonomi maupun di dalam fase peralihan antara pandemi ke endemi. Kiranya terjadi aturan-aturan yang baik, tidak membingungkan, dan sungguh mendatangkan damai sejahtera bagi Indonesia. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami di tengah carut-marut yang terjadi, di tengah gejolak masyarakat yang kami alami saat ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya peperangan yang terjadi, kami tidak tahu kapan akan berakhir. Rusia, Ukraina, dan juga ada negara-negara lain yang sedang bertikai, yang mungkin tidak disorot oleh media. Kami berdoa, kiranya kedua belah pihak diberikan hikmat agar mereka memutuskan beberapa keputusan untuk gencatan senjata, ada pengertian bersama, dan tercipta kedamaian abadi. Kami mohon ya Tuhan, bagi dunia kami saat ini, semakin hari tidak semakin mudah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tetap melihat dunia kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Anugerah dan rahmat dari Allah
akan senantiasa menopang kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mungkin masih ada banyak hal yang perlu kami doakan. Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Engkau tahu setiap tetesan air mata kami. Engkau tahu kesusahan yang kami alami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah hidup kami. Inilah segala keberadaan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Doa syafaat kami ini ya Tuhan, kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur yang dapat kita ungkapkan atas pemulihan hidup yang telah Kristus tunjukkan melalui jalan penderitaannya. Mazmur 96 ayat 2 dan 8 menyatakan, "Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelantaraannya." Marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di amplop yang disediakan dan dikumpulkan di gereja pada kesempatan terdekat, atau dengan cara transfer ke rekening gereja, atau memindai QR Code yang ditayangkan pada layar ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber segala karunia. Melalui jalan penderitaan Kristus, Engkau menyatakan pemulihan hidup bagi kami. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kami beri sebagai ungkapan syukur atas segala karya-Mu. Kiranya ungkapan syukur ini dapat dikelola agar gereja dapat meneruskan karya penyelamatan-Mu di tengah dunia yang menantikan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, teladanilah Kristus yang rela menjadi hamba dan menempuh jalan penderitaan untuk menyatakan karya pemulihan bagi dunia. Marilah kita menguatkan hati kita untuk menjadi hamba-Nya dengan setia menapaki setiap jalan hidup yang kita tempuh. Jalan Tuhanmu dengan
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa melalui kasih dan rahmat-Nya, teladan Kristus yang menjadi seorang hamba, dan Roh Kudus yang mengobarkan keberanian hidup, menyertai, menjaga, dan memberkatimu di tiap jalan yang engkau lalui, baik jalan yang nyaman maupun jalan penderitaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana. Amin. Setia